Dari banyak perjalanan yang saya telah lakukan, pertemuan singkat dengan seorang sahabat sungguh telah membuka wawasan dan sudut pandang saya. Dari dia, saya memahami bahwa kitab yang Allah turunkan untuk umatnya ternyata mengandung ilmu-ilmu luar biasa. Kitab yang selama ini lebih sering saya simpan di laci meja ternyata bukan hanya menjadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tapi juga kemaslahatan hidup di dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Segala sesuatu adalah milik Allah, apapun itu. Semua yang ada di alam semesta ini, bahkan diri kita sendiri, adalah miliknya, dan Allah berhak mengambilnya kapan saja Ia kehendaki. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, manusia diberikan amanah untuk mengelola kekayaan alam dan segala macam karunia Allah yang ada di dalamnya. Amanah pengelolaan kekayaan ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Seperti yang Rasulullah sampaikan dalam banyak hadis. Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan rasa cinta pada wanita, anak, dan harta benda. Hal ini berpotensi menyebabkan manusia cenderung menumpuk harta yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga kegiatan ekonomi akan menurun. Oleh karena itu, Allah mengendalikan kecintaan manusia terhadap harta melalui instrumen zakat. Zakat menyebabkan 2,5% harta mengalir kepada fakir miskin, sehingga meningkatkan daya beli yang mendorong aktivitas ekonomi domestik, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang istimewa dari zakat, harta yang 97,5% menjadi terdorong untuk mengalir pada kegiatan produktif, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain zakat, terdapat instrumen sedekah, infak, dan wakaf. Hal ini selain merupakan perwujudan partisipasi umat untuk masyarakat, juga dimaksudkan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pada sesama dan juga negara. Dengan harta yang mengalir, Allah mendorong manusia untuk melakukan berbagai usaha dan perniagaan untuk mencari rezeki. Allah membebaskan cara manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta yang diinginkan, selama apa yang dilakukan sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan, dan hasilnya bermanfaat untuk kehidupan. Allah melarang riba yang merupakan tambahan yang dipastikan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Tapi jika Allah melarang sesuatu, maka Allah selalu memberikan pilihan lain yang Allah halalkan, seperti jual beli dan berbagai kerjasama yang adil antar manusia. Kenapa riba begitu dilarang? Karena riba atau tambahan yang dipastikan akan mematikan perniagaan. Apa mungkin masih ada orang yang mau berniaga dengan kemungkinan untung di bawah 10% jika ada penambahan yang dipastikan sebesar 10%? Allah menginginkan supaya harta yang dimiliki manusia terus mengalir menuju perniagaan secara optimal tanpa sedikit pun dihalangi dan dimatikan oleh riba. Hal lain yang dilarang adalah kegiatan perjudian. Larangan judi disebabkan karena perputaran harta melalui perjudian tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Berbeda dengan judi, perputaran harta melalui perniagaan memberikan manfaat berupa penambahan produksi barang dan jasa. Inilah yang membuat judi dilarang. Prinsip dasar muamalah atau hubungan antar kepentingan sesama manusia, seperti bisnis, jual beli, jasa, atau apapun,
Dalam Islam harus dilakukan dengan dasar suka sama suka dan saling ridho. Tidak ada horor atau ketidakjelasan, yang berarti semua muamalah harus jelas dan transparan. Tidak ada doror atau hal-hal yang membahayakan. Pada intinya, transaksi muamalah harus berdasarkan pada kerjasama yang adil dan mendatangkan manfaat. Dari penjelasan tadi, kita menjadi paham perekonomian membutuhkan zakat sebagai instrumen pemompa aliran harta tanpa kendala riba untuk menciptakan perniagaan yang optimal dan bermanfaat untuk perekonomian. Sama halnya dengan tubuh manusia yang membutuhkan jantung untuk memompa darah dan mengalirkannya secara optimal tanpa kendala. Kesamaan ini menunjukkan bahwa semua itu diciptakan oleh satu pencipta yang sama, Allah Sang Khalik. Segala syariat dalam bermuamalah yang Allah tetapkan adalah untuk menjaga supaya manusia terhindar dari kebinasaan karena keserakahan, supaya perekonomian berlangsung dengan berkesinambungan dan berdampak positif pada semua pemangku kepentingan. Begitu sempurna segala aturan yang Allah turunkan, karena Allah Maha menyayangi hamba-hambanya. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان